Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang hari raya Idul Adha, bentar lagi nih Pak, seminggu lagi ini kan Idul Adha. Iya. Tanggal 28 di Mekah, tanggal 29 di sini ya. Ini banyak yang membincangkan mengenai hewan kurban, kan biasanya dikaitkan dengan hewan kurban. Idul Adha. Iya. Nah itu sebenarnya apa sih kaitannya hewan kurban ini dengan hari raya Idul Adha? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, setiap kita mengadakan atau melaksanakan sholat Idul Adha di masjid-masjid, di lapangan, banyak orang melakukan penyembelihan hewan kurban, baik itu kambing, domba, ataupun sapi begitu ya, atau hewan-hewan yang memang diperbolehkan untuk dikurbankan. Itu ada 3 hari kan, hari yang pasti ada hari yang 11, 12, 18. Jadi sebenarnya Idul Adha itu bagian dari kita mengambil sebuah hikmah yang dialami oleh seorang manusia yang tangguh, orang yang kuat, orang yang sukses menghadapi berbagai tantangan kehidupan, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim itu sosok manusia yang dipilih oleh Allah menjadi nabi yang sangat kuat, sehingga juga menjadi bapaknya para nabi. Dari Nabi Ibrahim ini turun temurunnya sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim itu ujiannya sangat luar biasa. Singkat ceritanya, mulai dari sisi keluarga dengan Ibu Sarah. Tak punya anak, akhirnya nikah yang kedua, istri yang kedua dengan Ibu Siti Hajar. Yang Siti Hajar ini dikaruniai satu putra, Ismail alaihissalam. Lama ingin punya anak, lama sampai ada yang 80 tahun, ada yang katakan 90 tahun. Dan seperti kita ini cepatlah memproduksi gitu ya, dikasih. Kalau Nabi Ibrahim diuji untuk punya anak, dan kebiasaan Nabi Ibrahim ini memotong hewan. Kalau sudah sampai pada hari raya Idul Adha atau Idul Kurban, Idul Adha seperti juga Idul Kurban, tergantung yang mau menyampaikan aja lah, tidak perlu diadakan. Motong dan sedikit dia dititipi, kaya Nabi Ibrahim itu. Kalau nyembeli domba itu 1.000, ada yang katakan 10.000, bahkan ada yang katakan sekali potong itu dari 3 hari apa bulan korban itu sampai 12.000. Itu sapi bisa ada yang katakan 100, ada yang katakan 1.000. Onta juga 100 onta. Sehingga kaumnya itu menyatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, banyak motong-motong kambing atau kurban hewan, apa namanya, kambing di asli domba ya, juga onta, juga lembu, sapi. Nabi Ibrahim hanya menyatakan semuanya milik Allah. Ketika tiba waktunya diperintahkan untuk berbagi kurbannya, sudah memberikan kepada yang punya. Kita hanya titip-titip. Dua bagian ujian itu, Ibrahim akan uji. Mungkin di situ ada sebuah ujian yang akan Allah berikan. Ibrahim menceritakan, jangankan hewan-hewan yang dititipkan ini, jiwa saja termasuk anak saya, kalau ditanyakan potong-potong. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam pada akhirnya dikaruniai putra, anaknya Ismail. Lebih dari itu, beranjak besar sedikit, anaknya itu dipisah oleh Allah.
Ibrahim bawa istrimu Hajar dan anak Ismail ke lembah di sana-sana yang sekarang ini kita kenal adalah di Mekah, di Safa Marwah di sekitar itu. Lembah yang bebatuan, panas tanpa air. Seorang istri dengan anak yang masih kecil suruh taruh di situ. Habis ditaruh diperintahkan kapan lagi ke istri yang pertama. Ditinggallah Hajar ini dan Ismail. Diperintah atas dasar iman dan takwa ditinggalkan. Lah awal-awal opo. Pak Misman, Rudi, Mas Suki ya. Kok ninggal no? Kalau zaman sekarang sampai putul ciri-ciri WA ya. Ditinggalkan di tanah bahwa di bebatuan, tidak ada sumber, tidak ada air, tidak ada persediaan makanan yang cukup. Tapi hatinya tetap pada Allah Subhanahu wa taala. Yakin sandarannya Allah Subhanahu. Ditinggal. Tentu mesti ada hati berat, tapi ukurannya iman dan takwa. Kalau sudah ukurannya iman dan takwa, apa yang kita miliki tidak ada apa-apanya, Mas. Singkat cerita ya, singkat cerita. Wah, yang namanya anak kecil nangis kan? Nangis. Kemudian Nabi Siti Hajar cari air yang kita kenal, lari-lari dari Safa Marwah ke kali, kemudian melihat anaknya Ismail itu diikutilah dengan kekuasaan Allah yang tadinya tidak apa-apa. Kakeknya Nabi Ismail itu, Ismail kecil itu mengatakan kepada gini-gini mungkin gini-gini itu keluar sumber air oleh Ibu Siti Hajar dikumpulkan Zam-zam kumpul air. Sekarang jadi air Zam-zam yang diminum oleh jutaan manusia, miliaran manusia, tidak pernah asal. Itu adalah jasa daripada Nabi Ibrahim yang tangguh, kuat, sukses. Maka kita harus banyak belajar kepada orang yang sukses, orang yang tangguh, orang yang kuat. Karena belajar dari orang yang kuat, belajar dari orang yang sukses, itu akan penuh hikmah yang luar biasa sebagai tuntunan pembanding dalam kehidupan. Itu akhirnya Nabi Ismail di situ ada air Zam-zam juga. Kemudian Safa Marwah sekarang menjadi bagian dari pelaksanaan sa'i di Safa Marwah 7 kali. Itu adalah hasil ibadah dari seorang hamba Allah yang namanya Nabi Ibrahim yang itu diuji terus-menerus. Jangan ngira kita tidak akan diuji oleh Allah. Diuji. Jadi Idul Adha itu disebut juga itu kan, di mana farhatan lil muslimin ya, bagian kebahagiaan dari orang Islam melaksanakan sholat Idul Adha 2 rakaat itu. Dari sana kan sudah dianjurkan, disunahkan untuk berkorban. Baik hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Yang dikorbankan kita tahu bahwa ketika Nabi Ismail sudah mulai beranjak besar, Allah Maha segalanya ingat ke omongannya Nabi Ibrahim, apa kambing ini, apa unta ini, apa sapi ini, kalau nanti saya punya anak suruh potong, sembelih, korbankan. Ditagih oleh Allah. Ibrahim, anakmu beled korban. Itu di hari ke-8 Dzulhijjah ya, hingga hari Tarwiyah masih samar, bingung apakah ini mimpinya ini mimpi karena Allah perintah, apa karena setan yang menggoda. Kemudian mimpi lagi di hari ke-9 malam wukuf di Arafah itu ya, kalau sekarang jelas sudah mimpi. Arafah sudah jelas dan kuat. Mimpi ini adalah perintah dari Allah. Karena Nabi Ibrahim itu memang sosok manusia yang handal, tangguh, tanggap terhadap lingkungan juga, dan membangun kaumnya itu dengan pendidikan, termasuk dengan keluarga. Kita dapat perintah, ketika dapat perintah untuk menyembelih putranya yang cuma wayang ini satu-satu ya. Apa yang terjadi? Dikatakan karena keluarga sakinah, keluarga mawaddah warahmah. Wahai anakku Ismail, aku beri untuk memotong kamu, menyembelih kamu. Bagaimana pendapat? Kalau itu perintah dari Allah,
perintah dari Tuhan, ya abah, ya abi, wahai bapakku, wahai ayahku, silakan. Insya Allah ayah akan mendapatkan aku dalam kesabaran, dalam ketakwaan, dalam keberiman. Ansar tadi ini insya Allah begitu. Karena iman dan takwa potong. Singkat ceritanya potong. Cerit, tidak nolak Nabi Ibrahim sudah pergi kira-kira 5 meter. Bangun Nabi Ismail kecil ini. Wahai ayahku, kemana? Karena aku belum beli apa-apa. Kaget Nabi Ibrahim noleh. Ternyata di situ sudah ada seekor kibas dari surga yang insya Allah dari Allah lah ya, yang besar, yang secepat kilat diiznillah. Ketika Nabi Ibrahim sudah meletakkan di leher anaknya Asimatawayah, sudah di sebelah, ternyata Allah cepat kilat, tidak mampu manusia untuk berpikir kekuasaan Allah, cepat kilat menyambar Nabi Ismail. Selamat, kemudian kambing kibas yang terpotong, kepalanya sudah terpisah dari badannya walaupun hanya ini buah dari seorang yang tangguh, seorang yang kuat, seorang yang sukses dengan dasar iman dan takwa pada Allah. Dan itu esensi daripada itulah dan perubahan di situ. Kita harus kuat, harus meningkatkan keimanan yang benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan ragu menghadapi kehidupan. Kemudian di dalam surat Al-Ankabut itu kalau nggak salah Allah tahu alif lam mim hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira manusia itu merasa tidak akan diuji oleh Allah. Sudah aku beriman kepada Allah, aku takwa kepada Allah, tidak akan ada ujian. Oh, jangan kira begitu. Setiap orang yang beriman pasti akan diuji. Ini esensinya. Kalau lolos, berarti Nabi Ibrahim itu tadi menjadi wajailu linnasi imam. Jadi imamnya manusia di dunia. Dan dalam sholat disebut selain Nabiullah Muhammad sebagai kasih Allah, Nabi Ibrahim ini Khalilullah. Orang yang dekat dengan Allah. Disebut dari sekian ratus nabi yang wajib diketahui dari nabi, yang masuk di dalam sholat kita hanya Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad boleh, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim dan keluarganya, Nabi Muhammad dan keluarganya disebut setiap sholat oleh miliaran manusia di muka bumi. Karena semata-mata karena keberhasilan dari Nabi Ibrahim menjadi sosok yang handal, sosok yang kuat, sosok yang tangguh dengan dasar tadi iman dan takwa. Itu kalau penyembelihan kurban ini adalah bagian dari simbol saja kurban ini. Esensinya bagaimana? Setelah kita hablum minan nas wa hablum minallahi kuat, kemudian disuruh oleh Allah hablum minan nasnya. Kambing korban ini esensi sebuah simbol aja. Inti dari ini bagaimana yang kuat, yang mampu, yang Allah memberikan rezeki ini berbagi, peduli kepada sesama manusia, utamanya kaum du'afa, fuqara wal masakin, orang yang fakir dan miskin. Bukan berarti orang yang kaya boleh makan kurban, boleh. Pedulinya bukan hanya hari raya, pedulinya sepanjang masa. Sepanjang memiliki kemampuan, dia harus sedekah, harus berinfak, harus berzakat, sehingga orang-orang yang fakir, miskin ini merasakan kehidupan di dunia ini dengan kebahagiaan akibat yang beriman dan bertakwa, kemudian kuat hartanya berbagi peduli. Jadi esensi kaitannya Idul Adha dan Idul Kurban dengan kehidupan manusia adalah kepedulian yang kuat, yang kaya, yang Allah kasih rezeki kepada para fakir miskin, para fuqara atau para du'afa. Itu kalau tidak peduli, insya Allah orang-orang yang
banyak ibadahnya, banyak amalnya akan menjadi tidak lagi sempurna kalau tidak melaksanakan kurban itu sendiri. Sekali lagi, esensi Idul Adha dan kurban adalah kebahagiaan bagi orang muslim untuk melaksanakan sholat Idul Adha, kemudian di situ akan belajar bahwa hidup ini ada tantangan-tantangan, dan Allah katakan kalau orang tahlil itu dikatakan bahwa Allah itu tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan menguji setiap manusia, satu dari Pak Misma dengan Alwi dan Pak Sugi, Mas sendiri, tidak akan diuji oleh Allah kecuali kita mampu. Oleh sebab itu setiap ada ujian dikembalikan kepada Allah, karena itu bentuk yang dihadapi oleh kita sebagai orang yang beriman dan kita kepada Allah. Sekali lagi, hablum minanas kita perkuat, hablum minanas kita berbagi. Insya Allah kehidupan dunia akhirat kita insya Allah bahagia. Ini Mas Rudi ya. Kalau berkorban keluarga itu satu ekor kambing untuk satu keluarga. Oh, kalau itu pertanyaan yang bagus ya. Selama ini kita beranggapan satu ekor hibas domba atau kambing untuk satu orang gitu ya. Barangkali kalau kita berlebihan dikasih Allah seperti Nabi Ibrahim tadi itu bukan hanya 1, 2, 3. Banyak ya, banyak. Itu kalau bagi yang mampu silakan. Tapi ukuran melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban bentuknya ahli sunnah, saya juga banyak referensi, banyak yang satu orang satu gitu. Tapi Nabi itu kalau waktu motong itu ya bisa dikalikannya jadi kita ini sebagai umat Muhammad satu korban dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pendapat yang lain dari beberapa syekh, di antara adalah Syekh Ali Jabir ya, yang almarhum itu kita menyatakan itu, makanya perlu dilihat di YouTube-nya, itu yang biasa saja, dan di YouTube yang berhubungan dengan korban, berhubungan dengan hukum Islam bisa dilihat. Di situ Syekh Ali Jabir mengatakan 1 ekor kambing untuk 1 keluarga boleh, tidak masalah. Hari ini, tahun ini saya sebagai suami, bapak tahun lagi 1 ekor untuk istri. Kalau memang punya 1 keluarga, tahun berikutnya 2 ekor karena memiliki harta untuk 2 ekor, ya ini untuk orang tidak masalah. Dan itu dibenarkan. Karena kalau kurban itu bersifat kolektif boleh, tapi kalau seperti kita bersikap ya sudah kembali ke seperti kita kan tebus pada Allah itu bersifat perorangan. Jadi kalau laki-laki 2 ekor, 2 kambing atau domba, kalau korban 1 ekor itu ada nasnya sudah seperti itu. Kalau korban bisa ini bisa. Jadi kalau Maruf itu punya 1 ekor kambing, di situ ada bapak, ada ibu, ada istri, ada anak, untuk keluarga itu boleh. Di samping itu kita sebuah edukasi pembelajaran, kita berkorban dalam rangka implementasi keimanan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka barangkali itu menjadi sesuatu yang istimewa. Jadi silakan. Bagi yang kaya jangan niru-niru yang pas-pas. Boleh katanya ya yang banyak lah. Yang banyak, enggak masalah. Bentuknya mampu beli 1 tapi untuk 1 keluarga gitu. Boleh Pak, boleh Pak. Ya, kalau enggak gitu kapan melaksanakan kurban? Anaknya 4, istri 1, tirinya 6 kan? Kambing 1, enggak sido kurban. Ya, enggak ngerti hukumnya. Ya memang kita banyak mazhab ya. Kemudian ya banyak ulama kita yang ahli mikir fikih tentang kurban ini, tapi ikutilah yang populer aja, yang juga ahli sunnah wal jamaah dalam arti berpedoman kepada beriman kepada Rasulullah SAW. Kita nggak menyebut dari golongan-golongan. Jadi dalam rangka edukasi kurban di masyarakat. Dan masyarakat yang tahu, siapa tahu, karena Allah menjamin setiap 1 kebaikan akan dikatakan oleh Allah 700 kali. Ibaratnya
misalkan diumpamakan adalah satu biji yang tumbuh menjadi 7. Sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'at. Jadi setiap pohon biji tumbuh menjadi 7 cabang, masing-masing cabang fi kulli sunbulatin ini ranting ya, yang berbuah 100. Jadi satu kalau kebaikan itu mesti jaminan Allah akan diganti menjadi 700. Cuman kita nggak sadar. Mana ada bank yang karena jasanya 700%? Nggak ada. Yudha'ifu liman yasha, Allah akan dilipat gandakan lagi. Ini yang orang yang menggunakan mata keimanan dan mata ketakwaan kepada Allah, ini juga bagian dari sesuatu yang menggeliat di data ini. Dia enggak. Tapi kalau betul hanya sandarnya Allah bersama Allah, semuanya akan menjadi enjoy, nyaman untuk melaksanakannya. Kenapa? Pasti Allah ganti lipat gandakan menjadi 7 juta. Mungkin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada fakir miskin Kak. Ya. Mereka itu ada 7 bersaudara. Jadi mereka itu salah satunya nggak mampu untuk berkorban. Jadi mereka itu patungan kan untuk membeli ekor kambing. Ya. Itu saudara apa belum tetanggaan orang lain sama-sama fakir, sama miskin, cuman dia patungan, bukan anak dan bapak gitu bukan? Bukan. Orang lain lah ya. Iya. Nah, terus gimana? Nah, yang saya pertanyakan Bang, apa hukumnya gimana itu Bang? Karena mereka itu dapatnya patungan itu tadi, 7 orang tadi itu. Beli kambing atau beli sapi gitu ya? Oke. Pertanyaan yang berat itu, pertanyaan seperti itu mestinya tidak kepada saya. Tapi kalau kita kan ini belajar ya, sharing-sharing. Tadi yang 1 ekor kambing untuk keluarga kan. Kalau orang lain, konco teman itu sepertinya masuk pada kelompok sedekah. Infak sedekah, perhatian kepada sesama, itu pahalanya juga 700 kali itu. Kalau tapi di dalam rangka pembelajaran edukasi tentang kurban, barangkali ide dari Mas Sugi ini bisa disebarluaskan kepada masyarakat sebagai bentuk pelatihan. Karena Allah kan akan menjamin tambah terus rezekinya. Dan kalau terus nggak usah undang lagi yang 7 orang ini nanti kambing sendiri. Kalau perlu sapi. Karena itu sudah satu hal yang belajar kebaikan. Tapi menurut saya kelompok yang seperti ini tidak dinamakan kurban seperti yang pada umumnya yang ditentukan, tapi mereka di sedekah yang ada 7 orang ini berbagi daging yang pahalanya sangat luar biasa. Ya, mungkin maksudnya ya, belajar aja orang-orang turunan arisan tidak apa-apa. Tapi kalau Mas Sugi dengan istri dengan anaknya punya 1 ekor udah diperboleh. Boleh. Nggak usah nyari ya. Terima kasih ya Bang. Ya. Iya. Sehat sama dia betul belajar ya. Mohon maaf apabila penjelasan saya ini ya, saya kan bukan kiai. Tapi dengan begini ini, dengan banyak belajar saling begini ini, insya Allah lama-lama akan menjadi lebih mendekati kesempurnaan belajar ilmu agama, terutama ilmu fikih yang itu tidak gampang juga terlahir seorang ulama yang fikih juga kalau terlahir ulama ahli ilmu yang lain banyak universitas yang lain juga. Tapi kalau ahli fikih itu tidak sehingga fikih itu sulit dan tidak nampak menjadikan belajarnya sulit. Tapi kita harus belajar. Nah, seperti ini belajar. Terima kasih juga. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban. Mari kita perkuat dan tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dan sabar menghadapi segala bentuk cobaan dan ujian. Dan mari kita tingkatkan pula berdistribusi
peduli kepada sesama manusia, utamanya momentum daripada Idul Adha berkorban sebagai simbol intinya kepedulian kepada para fakir miskin, fuqara wal masakin, dan para duafa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mampu menjadi orang yang kuat, sukses, dan sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.